Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang COVID-19 dengan judul besar Dampak Wabah COVID-19. Adapun dalam video kali ini, saya akan berbincang-bincang langsung dengan seorang narasumber yang merasakan dampak dari adanya wabah COVID-19 dalam tema yang bertajuk wabah dalam podcast. Kali ini saya sendiri akan menjadi host dalam podcast kali ini. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam podcastnya dan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat perkembangan dari COVID-19 di Indonesia mengenai jumlah yang terinfeksi, kemudian jumlah yang sembuh, dan yang telah meninggal. Berikut jumlahnya. Adapun perkembangan dari COVID-19 di Indonesia adalah sebagai berikut. Terinfeksi 17.520, sembuh 4.129, dan meninggal 1.148. Data diambil per 18 Mei 2020. Halo teman-teman sekalian. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal video ini, bahwa kita akan mewawancarai seorang narasumber mengenai dampak dari wabah COVID-19 yang sedang merajalela di tanah air kita Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita undang aja narasumber kita pada hari ini. Yuk, silakan masuk. Nah, oke. Kita sudah bersama narasumber kita. Langsung aja kepada narasumber, silakan memperkenalkan diri kepada penonton sekalian. Halo semuanya, nama saya Maria Natalia Alfiani Jenali, biasa dipanggil Alfi. Saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma, sekarang semester 4. Terima kasih. Oke. Sudah jelas ya teman-teman. Jadi narasumber kita pada hari ini adalah seorang mahasiswa, di mana kita akan bertanya tentang apa sih dampak nyata, dampak langsung dari yang dirasakan oleh narasumber kita mengenai adanya COVID-19 ini. Apakah berdampak positif atau justru sebaliknya berdampak negatif? Langsung aja kita tanya-tanya. Oke. Pertanyaan pertama nih Kak, saya mau tanya dulu. Apa sih yang Kakak tahu tentang virus dari COVID-19 ini secara singkat? Yang saya tahu ya, virus corona ini adalah virus menular. Virus ini bisa ditularkan melalui udara, lalu dapat masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Oke. Sekian penjelasannya ya. Jadi virus corona itu adalah suatu virus yang dapat menyerang seorang manusia melalui kontak langsung antara manusia yang sudah terinfeksi dan juga manusia yang belum terinfeksi. Ya. Sehingga virus ini sangat berbahaya ya teman-teman. Maka dari itu sekarang kita dianjurkan oleh pemerintah untuk menerapkan secara betul-betul perintah dari pemerintah, yaitu pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, teman-teman juga harus melakukannya itu di rumah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di rumah itu harus bekerja di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, terutama beribadah di rumah. Jadi kalau misalnya kita mau keluar rumah, itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak. Oke. Yap, betul. Itu pertanyaan pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apakah dampak yang dirasakan oleh kakak sendiri dari adanya wabah COVID-19 ini? Monggo dijelaskan. Kalau dampak yang saya rasakan sendiri sebagai seorang mahasiswa, kami melakukan kuliah itu secara daring atau online. Seharusnya sebagai saya pribadi dan teman-teman saya, kami semua merasa mengeluh karena apa? Kita melaksanakan kuliah secara tatap muka saja merasa masih bingung dan kesulitan. Bagaimana dengan cara online? Teman-teman bisa bayangkan seperti apa dampaknya? Sangat besar sekali, bukan? Gitu. Bagi saya pribadi pengalamannya seperti itu. Oke.
Itu kalau dari segi pembelajarannya ya, Ya, dari segi mengenai pembelajaran. pembelajarannya lebih sulit untuk Ya. dipahami begitu. Seperti itu teman-teman. Lalu pertanyaan saya yang ketiga adalah jika tadi dari segi pembelajarannya itu sulit dipahami, pertanyaan saya yang ketiga ini adalah bagaimana jika dilihat dari segi ekonomi? Apakah pengeluaran itu lebih banyak atau malah sebaliknya lebih sedikit dari adanya dampak dari pandemi COVID-19 ini? Silakan dijelaskan. Bagi saya pribadi, pengeluaran yang saya keluarkan itu justru malah lebih banyak. Karena apa? Banyak warung-warung kecil itu yang tutup. Jadi karena adanya pembatasan sosial berskala besar tersebut, jadi mereka diharuskan untuk tutup. Padahal di sana itu menjual berbagai macam kebutuhan pokok yang harganya jauh di bawah harga pasar. Seperti itu. Jadi saya itu belanja harus ke pasar. Dan di pasar itu harganya itu untuk anak kos ya tidak tergolong tidak pas di kantong gitu, seperti itu. Terus di samping itu jika kita tidak mau masak sendiri kan kita harus beli makanan jadi. Nah, warung-warungnya juga pada tutup semua. Nah, bagi saya pribadi pengeluarannya itu cukup besar ya selama dampak COVID-19 ini gitu. Oke, seperti itu. Terus pertanyaan saya yang berikutnya adalah bagaimana kalau dari segi pembelajaran ekonomi itu terutama penggunaan paketan internet, karena mau di rumah ataupun di sekolah ataupun di kuliah di universitas langsung pasti dibutuhkan paket internet. Misalnya untuk membuat tugas yang lain-lain itu, apakah paket internet yang dibutuhkan itu sama atau bahkan lebih besar jumlahnya? Seperti itu. Selama adanya wabah COVID-19 ini, saya merasakan penggunaan paket internet itu Lebih besar. besar sekali. Oh, lebih besar. Karena biasanya itu saya hanya membeli 7 GB. Sekarang selama COVID ini saya membeli 14 GB sekaligus. Karena apa? Pembelajaran daring online ini membutuhkan banyak pengeluaran internet seperti itu. Apalagi kita menggunakan berbagai macam sosial media dan itu membutuhkan akses untuk menyambungkan ke internet. Gitu. Kalau yang sebelum wabah COVID ini kan kita kan menggunakan tatap muka. Iya. Sedangkan tatap muka itu kita tidak membutuhkan akses internet apapun. Iya. Kalaupun membutuhkan akses internet, kita bisa menggunakan jaringan wifi kampus seperti itu. Kalau sekarang kan kita bisa ada yang pulang ke rumah masing-masing, tapi ada yang stay juga di kos. Lah, kalau kayak gitu kan otomatis kita harus menggunakan pengeluaran sendiri. Oke, Gitu. oke, ya. Oke. Nah, untuk terakhir nih, saya mau bertanya tentang apa sih pesan-pesan kakak untuk teman-teman di luar sana, mungkin sebagai seorang pelajar SMP yang menonton ataupun SD ataupun SMA, bahkan ada teman-teman yang sama-sama berada di jenjang perkuliahan selama COVID-19 ini. Silakan disampaikan pesannya, mungkin untuk menjaga kesehatan ataupun untuk pembelajarannya yang efektif itu seperti apa. Silakan. Untuk teman-teman semua tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Yang paling penting dari saya, kita harus mematuhi protokol yang dianjurkan dari pemerintah, yaitu menerapkan adanya social distancing dan pembatasan berskala besar. Itu teman-teman harus benar-benar harus patuhi itu. Karena jika teman-teman mau ini semua segera selesai, maka teman-teman harus menjalankan dan mematuhi semua aturan dari pemerintah. Untuk pembelajarannya sendiri, saya yakin pasti teman-teman merasa sangat kesulitan sekali. Tetapi jika teman-teman mengikuti semua anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah, pastinya semua ini akan segera selesai. Seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk masa depan. Gitu. Oke, seperti itu. Sekian aja wawancara kita bersama dengan narasumber kita yang merasakan langsung dampak dari adanya wabah COVID-19 ini. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga wabah ini segera berlalu. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol dari pemerintah, untuk selalu berada di rumah saja,
bekerja di rumah, bersekolah di rumah, dan beribadah di rumah. Jangan lupa tetap memakai masker dan cuci tangan. Oke, terima kasih. Sama-sama. See you the next video. Oke, jangan lupa buat like, komen, dan juga share video ini kemana saja. Salam satu jempol.